Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Kita sudah mengetahui bahwa tanggal 10 kemarin di kota Riyadh di Arab Saudi sudah terjadi drawing ya, atau pembagian grup undian 24 tim yang lolos ke putaran final Piala Asia tanggal 7 Januari sampai tanggal 5 Februari 2027. Semua sudah ada terbagi di 6 grup. Semua grup itu tidak ada yang semua grup itu keras ya, bagus, termasuk Indonesia dihuni oleh semua tim terbaik, karena 24 tim ini kan semua adalah pilihan, ada yang lolos dari kualifikasi dan ada langsung lolos. Kalau Indonesia kan langsung lolos, karena itu kita bisa lolos ke putaran ketiga pra Piala Dunia Zona Asia, itu sudah garansi, jaminan kita lolos. Lain halnya mungkin dengan Vietnam, Singapura dan Thailand yang lewat kualifikasi. Oke, karena 24 tim ini adalah tim-tim terbaik, dibagi dalam 4 pot, 1, 2, 3, 4. Indonesia kita tahu ada di pot 4. Dalam undian kita ada di F4. Thailand, tetangga kita, sesama Asia Tenggara, berada di F3. Qatar F2 dan Jepang di F1. Nah teman-teman, pembukaan Piala Asia ini akan dimainkan tuan rumah Arab Saudi melawan Palestina tanggal 7 Januari 2027 di Stadion King Fahd. Ya, King Fahd ini di kota Riyadh. Ya, dan di grup A ini selain ada tuan rumah Arab dan Palestina, juga menghuni Kuwait serta Oman. Oke? Nah, di Piala Asia itu 3 kota yang saya katakan di sini ya, Riyadh, Jeddah dan Khobar akan menjadi host dengan seluruhnya 8 stadion yang disiapkan oleh tuan rumah. Indonesia langsung ketemu dengan Jepang, tim kuat yang 4 kali juara Piala Asia, teman-teman. Ini akan berlangsung dengan Jepang tuh di King Abdullah Sport City Stadium tanggal 11 Januari 2027. Kita tahu kita pernah dengan Jepang di putaran ketiga pra Piala Dunia Zona Asia, dan Jepang menang 2 kali lawan kita di GBK dan juga di markas mereka, 4 gol dan 6 gol. Dan memang Jepang difavoritkan, diunggulkan di grup F ini. Nah, setelah kita lawan Jepang pada tanggal 11, kita akan memainkan pertandingan kedua melawan Qatar ya, tanggal 16 Januari. Itu akan berlangsung di Stadion Amramco di kota Khobar dengan Qatar. Pelatih Qatar ya, ex pelatih juga di Real Madrid, kita tahu bersama, Julen Lopetegui, mewanti-wanti tentunya pasukannya dan mewaspadai Indonesia. Walaupun mungkin Qatar lebih diunggulkan, tetapi Indonesia dianggap berbahaya. Tim asuhan John Herman ini banyak peningkatan dan dihuni oleh banyak pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa. Ya, Jay Ises kita tahu bersama ada di Sassuolo, Emil Audero di Cremonese, Calvin Verdong di Ligue 1 bersama dengan Lille, Martin Pas di Ajax Amsterdam, Eredivisie ada Kevin Dix bermain di Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, dan banyak lagi, termasuk Elkan Bagot yang bersama dengan klubnya Ipswich Town. Ipswich itu lolos ke Liga Premier. Ya, ada Ole Romani juga dengan Oxford walaupun turun ke Liga 1. Dan banyak, Justin Hubner di Fortuna Sittard. Itu pemain-pemain yang semua adalah pemain-pemain yang baik ya. Dan ini yang diwaspadai oleh Julen Lopetegui, karena tim asuhannya akan bertarung melawan Indonesia. Sebagai juara bertahan tentunya Qatar ingin mempertahankan gelar dan membuat hat-trick, karena Qatar sudah back to back 2019 juara ketika mengalahkan Jepang di final saat Piala Asia itu berlangsung di Uni Emirat Arab. Kemudian 2023 yang dimainkan pada 2024 ya, kembali Qatar menjadi juara setelah di final mengalahkan Jordania dengan 3-1 lewat 3 penalti yang dibuat oleh Afif Akram saat itu. Sekarang mereka membidik gelar ketiga, walaupun terasa memang berat karena pesaing semua kuat ya, tetapi mereka akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Indonesia akan menjadi batu sandungan tentunya buat mereka, karena Qatar pertama bermain dengan Thailand, kemudian sekarang dengan Indonesia. Terakhir baru mereka akan duel dengan Jepang pada tanggal 20 Qatar. Indonesia setelah lawan Qatar tanggal 20 baru ketemu dengan tim tetangga kita Thailand ya, di match ke-35 ya kalau nggak salah. Dan itu akan berlangsung kembali Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah dengan Thailand. Jadi ada 2 kali pertandingan Jay Ises dan kawan-kawan bermain di Jeddah ya, di Stadion King Abdullah Sport City, dan 1 kali melawan Qatar itu tanggal 16 pertandingan di kota Khobar, tepatnya di Stadion Amramco ya. Semoga
tim asuhan John Herman ini bisa mendapatkan hasil yang baik selama mengikuti Piala Asia. Boleh orang bilang berat, tetapi kita harus hadapi. Ini tantangan buat Garuda kita. Ya, kalau ada penambahan pemain lagi, ya saya pikir ini akan jauh lebih bagus. Pemain-pemain yang berkualitas, terutama di lini serang, tentunya akan lebih baik ketika oleh Romeni ada tandemnya seperti Dean Sandbergen yang bermain di Venlo atau siapapun itu. Luke Fikri bisa didatangkan karena Luke Fikri bisa bermain sebagai pemain yang ada di depan dan melebar, bermain di sisi flank juga karena dia winger yang bagus. Luke Fikri ada bermain di MacArthur dan pemain-pemain lainnya. Ya, ada Ulrich juga bermain di Jerman. Ya, tergantung dari John Herman semuanya dan PSSI untuk merespon ini ketika mengetahui bahwa kita berada di grup F bersama dengan Jepang, Qatar dan Thailand. John Herman hadir dalam undian drawing ketika berlangsung di Riyadh, ya, di salah satu kota di barat daya di Arab Saudi, ya. Dan pasti 23 pemain yang akan dipilih John Herman adalah pemain-pemain yang baik, yang bagus, dan semua akan bertarung dengan gagah, tentunya akan mengikuti apa yang dilakukan ketika timnas kita bermain pada edisi sebelumnya. Kita lolos sampai ke 16 besar sebelum kalah dari Australia. Saat itu kita ditangani oleh STY, belum pemain semewah saat ini, ya. Dan sekarang menjadi tantangan bagi John Herman, dituntut untuk target lolos ke putaran selanjutnya. Ya, bahkan kalau ke 8 besar akan jauh lebih baik. Namun kan ada dua tim yang kuat, Jepang dan Qatar. Ya, yang dua-duanya sudah di awal menghadapi kita. Ya, menghadapi Qatar kalau kita bisa menahan imbang atau menang membuat kejutan, itu luar biasa, peluang kita akan terbuka di saat akan menghadapi pertandingan terakhir melawan Thailand. Karena Thailand juga menghadapi dua lawan yang berat. Pertama sudah ketemu Qatar di tanggal 11, baru mereka ketemu Jepang di tanggal 16. Jadi sama-sama antara Indonesia dan Thailand itu berhadapan di jadwal yang betul-betul membuat mereka berpikir, ya, bagi John Herman dan pelatih dari Thailand juga, untuk bagaimana bisa mengatasi dua tim yang kuat ini. Tapi disinilah menjadi ujian bagi John Herman dan seluruh pemain timnas Indonesia untuk berbuat yang terbaik di Piala Asia. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.